sih? Episode yang sudah dinanti karena ada debut dari Final Form Gabu dengan salah satu modenya yaitu Over Mode. Mari kita omongin sejujur-jujurnya. Secara overall episode debutnya ini seperti apa? Plusnya gimana? Kekurangannya juga gimana? Jika ada kelebihan ya di-appreciate, jika ada kekurangan ya tolong diterima dan diskusikan secara sehat. Untuk poin-poin Anda silakan nonton videonya sampai beres pastinya ya. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Rider Gabu episode 33. Episode dibuka dengan Pak Magen yang sedang dimodifikasi Gabunya oleh Nyi-Elf. Jadi ini buntut dari episode sebelumnya ya. Pak Magen yang seorang Taipan sampai rela dibuat seperti ini karena sudah adiktif dengan Dark Snake. Dan ini dimanfaatkan oleh Boka Jardak yang bekerja sama dengan Nyi-Elf. Output dari modifikasi ini ada dua. Pertama, Pak Magen itu jadi mempunyai wujud manusia. Dan kedua, sekarang dia itu bisa berubah menjadi Kamen Rider Bitter Gabu yang baru. Terlihat juga ya, setelah proses operasinya selesai, Pak Magen diberikan 3 item di sini. Ada HP dari Stomach Company yang biasanya para pekerja-pekerja Granuto itu punya juga ya. Terus ada Mimiki, dan ini tuh untuk berubah ke wujud manusia. Dan ada Breikuki Gochizo untuk berubah jadi Bitter Gabu. Tugasnya gampang aja, untuk menyingkirkan para pengganggu. Di monitor tabnya Nyi-Elf juga terlihat ya, ada berbagai tampilan manusia yang bisa dipilih untuk bisa dipakai. Dan ternyata yang dipilih itu wujud seorang bapak-bapak tua yang seperti kayak butler gitu guys ya. Soma setelah pertemuan dengan Lisel kemarin jadi makin waspada dengan keadaan sekitar. Ini menurut Ana agak random banget sih ya. Jadi ketika Soma ngelihat bangunan yang menurut feeling dia itu berpotensi dijadikan markas kecil-kecilannya para agen Stomach Company buat ngumpulin Human Press, langsung dicek gitu ya. Dan apa mungkin baru pertama kali ketemu Lisel kali ya ini si Soma ya. Jadi belum tahu gitu sama wataknya itu gimana. Ana sih tetap pada pendapat Ana ya, ngelihat si Lisel ya kayak anak masih bau kencur. Agak aneh juga gitu kalau karakter kayak gitu tiba-tiba itu bisa ngurus perusahaan ya. Nah, bagian yang agak aneh dan bikin bertanya-tanya lagi. Jumlah stok Human Press sudah semakin meningkat di Stomach Company. Bahkan, ini Human Press-nya yang kualitasnya itu bagus semua. Nah, kenapa aneh? Karena soal peningkatannya itu nggak dikasih lihat secara kontras ke kita para penonton. Cuman kayak tiba-tiba diceritain untuk mempercepat plot. Padahal Soma dan kawan-kawan terlihat terus kerja keras gitu ya buat ngalahin Granuto yang berulah. Di episode kemarin padahal baru Anne bilang guys ya, kasihan itu si Rango. Udah jabatannya itu diturunin, agennya kena labrak terus gitu ya sama si Soma. Tiba-tiba dikasih lihat stoknya itu membaik. Gak tahu Ranggonya sendiri yang emang beneran kerja rodi mungkin ya. Dia yang mantan CEO punya lebih banyak pengalaman ngerjain pekerjaan di bidang yang lebih receh kayak gini. Ya mungkin aja ya. Nah setelah itu Ranggo itu menyambangi Nyi-Elf karena terlihat agak curiga sama adiknya satu ini guys. Berarti di sini Ranggo itu belum tahu ya kalau Nyi-Elf itu ada kerjasama spesial sama si Boka. Apalagi membuat Pak Magen itu menjadi Bitter Gabu. Terlihat Nyi-Elf itu sedang memodifikasi Bake Magnum. Kalau emang ini Bake Magnum satu-satunya, ya berarti ini tuh diambil sama Nyi-Elf pasca kekalahan Kenzo Suga kemarin. Dipikir-pikir banyak juga nih ya yang diwariskan ya dari Kenzo Suga ke Nyi-Elf sekarang. Nyi-Elf bilang ini tuh bisa bantu kamu dalam mengumpulkan Human Press. Agak twist nih ya kalau nanti user Kamen Rider Break selanjutnya itu Rango guys. Soalnya Kamen Rider Break kan ya memang bakalan muncul lagi ya, melihat dari scan Terebikun kemarin ya. Tapi gimana gitu ya kalau Rango guys ya. Ini jadi mengkesampingkan teori Kenzo Suga yang dibangkitkan lagi layaknya zombie nih oleh Nyi-Elf ya, yang waktu itu pernah ada di spoiler. Kalau kayak gitu kan ya kegilaan Nyi-Elf juga jadi makin kelihatan gitu ya, sampai bisa bangkitin Kenzo Suga walaupun ya kayak zombie gitu orangnya ya. Ya who knows, kita nantikan saja. Pak Magen yang baru dapat wujud manusia langsung mampir ke dunia manusia ya dan ketemu sama Bang Yanto. Bang Yanto masih melanjutkan investigasinya perihal mencari keluarga ibunya Soma bermarga Inoue. Dikira mau dibantu, ternyata Pak Magen malah nyerang si Bang Yanto. Karena sebelum dia mampir ke dunia manusia, dia itu udah dikabarin soal si pengganggu yang dimaksud sama si Nyi-Elf ya, yaitu si Soma, Bang Yanto dan juga Lakia. Yang mereka sebut itu Granuto Hanta ya. Yes, ini jadi salah satu bagian Bang Yanto jadi samsak lagi dan lagi. Dan Anda juga udah kasih tahu ya aktornya siapa ya si Pak Magen ini, yaitu Wataru Takagi ya. Dan track recordnya itu udah cukup banyak ya di dunia per voice aktoran, jadi suara di GTO, terus juga di suara jadi Okuyasu di JoJo ya. Terus juga di Naruto itu jadi guru Iruka dan banyak lagi lah teman-teman ya. Nah, pas dibuka bagian perutnya udah ada Henshin Belt Bitter Gabu di situ. Dan juga hasil modifikasi Nyi-Elf ini yang Anda tangkep ya. Yang terlihat Pak Magen itu jadi punya kemampuan memunculkan cengkraman
dari dalam tanah yang bentuknya itu kayak belatung-belatung gitu. Ini kan hewannya Pak Magen kayak Anomalocaris kan ya. Jadi kemampuannya juga seperti itu. Ini mirip seperti kayak modifikasi ke si Lagenine atau si Lakia. Dimana si Lakia kan bisa munculin tentakel-tentakel ubur-uburnya gitu kan guys ya. Nah kalau ini tuh modifikasinya ke si Pak Magen yang memunculkan kemampuan seperti ini. Bang Yanto babak belur, nyampernya itu ke HP Pare. Ngabarin ke Soma dan Sachika soal yang baru aja terjadi tadi. Dikira Kenzo Suga itu balik lagi, tapi nggak mungkin katanya. Dimana Soma itu langsung mengira kalau sekarang yang berulah itu Nyelf guys ya. Soma langsung cabut karena ada Gochizo-nya Lakia, yaitu Puru Jelly yang ngabarin kalau sekarang si Lakia yang lagi gelut sama si Pak Magen. Sementara Sachika perginya itu ke tempat Dente. Bang Yanto ya ngaso dulu aja di HP Pare, nyantai dulu ya. Pertemuan Pak Magen sama Lakia juga cukup unik ya, karena Lakia itu lagi nyari batu dong ya buat dia makan. Ketemu sama Pak Magen yang sama-sama makan batu juga. Gak level katanya makanan kayak begini. Ya iyalah, udah ketagihan sama Darksnake dianya ya. Dari sini Lakia tahu kalau orang yang dia lihat depan dia itu adalah Granyuto. Dari makan batunya itu guys ya. Kalau tadi pas lawan Bang Yanto itu nggak berubah, sekarang pas lawan Lakia, barulah Pak Magen itu berubah guys ya, menjadi Kamen Rider Bitter Gabu Break Cookie Form. Sekuensinya lucu, langsung muncul kue-kue good time yang kayak baru kita keluarin dari plastik kemasan ya. Lalu kuenya itu terbang, hancur, dan jadi armor-armornya si Bitter Gabu. Beda jauh sekuensinya sama Baik, walaupun menggunakan Gochizo yang sama ya. Kalau Baik kan ya beneran kayak dipanggang gitu ya. Jadi ini duel dua Granyuto yang sama-sama dijadikan percobaan ya, yang sama-sama sudah dimodifikasi sama Nyelf nih. Jadi Soma juga datang, dimana Soma berubah menjadi Gabu Blizzard Sorbet Form buat bantuin Lakia. Nyelf juga datang dan sekalian memperkenalkan Pak Magen ke Soma dan juga Lakia. Dikasih tahu soal identitasnya yang adalah pengusaha besar di dunia Granyuto. Dan dikasih tahu juga soal Nyelf dan Kenzo Suga yang sejauh ini sudah saling tukar-menukar info dan bekerja sama ya. Jadi bukan Nyelf nih ya yang ngambil ya. Soal ini bisa dipercaya karena Frastam Gear pertama juga tercipta karena ada andil Kenzo Suga juga yang kasih blueprint Valen Buster ke si Nyelf. Dan itu bisa jadi contoh salah satu kerjasama nyata mereka itu ngomongin konteks yang ini. Jadi di bagian ini ya Nyelf itu tidak bohong guys ya soal kerjasama. Ketika ditanya apakah Nyelf itu mengkhianati Rango sama si Soma, Nyelfnya itu cuman ketawa. Jadi bagian Lakia yang cepet banget tumbang di gelut ini juga kerasa banget sengajanya ya. Jadi biar highlightnya itu tentu ya makin ke Soma gitu. Soma dengan form sorbetnya juga nggak bertahan lama. Gochizo-nya udah langsung mencair di tengah-tengah pertarungan. Pas bahas preview soal ngomongin power level sama screen time, itu tidak ada sakut pautnya sama sekali sama efek samping ini guys ya. Jadi tolong dibedakan soal screen time yang aneh itu ngeluh terlalu sedikit sama efek samping yang masuknya itu bisa dibilang lebih fiksi. Kalau screen time kan masalah si produksinya gitu ya, seberapa sering kita munculin form ini. Jadi emang sedikit nggak terima gitu ya kalau Sorbet itu masa kalah ya sama si Bitter Gabu kayak gini ya. Nah syukur mereka ngakalinnya itu cukup bagus guys, karena terlihat Soma dengan form Sorbet itu ya masih bisa membuat Bitter Gabu itu agak terdesak di beberapa kesempatan. Ya bisa dibilang seimbang lah pertarungan ini ya. Jadi kepentok durasi waktu pemakaian aja guys ya. Nah, kita sekarang ke Sachika dulu yang nyamper ke tempatnya si Dente. Kalau lihat preview, Dentenya udah kayak mau modar gitu kan ya. Taunya dia itu kecapean guys bikin item baru dan juga ada alasan lain yang mau Anda jelaskan nih. Jadi sejak pertemuan dengan Nyelf kemarin ya dia itu langsung gercep ya bikin item baru karena penolakan dia kemarin itu ya dia tahu dirinya itu akan langsung terancam. Yes, item yang mau dibikin adalah Gochipot. Bener ya, Gochipot di sini. Anda juga di sini sedikit bertanya-tanya ya sama urgensi Sachika nyamperin ke tempat Dente itu ngapain. Kita anggaplah nggak ada proses pembuatan Gochipot ini ya. Sachika nyamperin terus dia bilang, Bang Yanto bonyok nih, Soma dan Lakia lagi dalam bahaya juga. Ya terus Dente itu harus ngapain guys? Ikutan ke TKP tempat gelut gitu ya. Ya mau ngapain? Dente ini kan tipe Granyuto scientist gitu ya. Ngapain juga ke medan perang? Terus kalau nggak pergi juga mau ngapain? Minta item baru gitu ya? Atau gimana? Jadi di sini Anda sedikit bertanya-tanya guys ya. Jadi lagi-lagi ada sedikit bagian yang ngalirnya itu kurang enak. Tapi harus tetap nyambung terus satu sama lain ya. Jadi agak sedikit dipaksa juga. Dan benar sesuai tebakan pas bahas preview kemarin, Gochipotnya masih berupa toples kosong yang belum terisi dengan si permen-permennya. Pas Sachika melihat bagian perutnya si Dente atau gabunya si Dente, terlihat hampir semua giginya gabu si Dente itu dicabut demi terciptanya Gochipot ini. Jadi,
gigi Dente Ojisan adalah salah satu ingredients utamanya nih. Di satu sisi ada sedikit sisi harunya ya, karena Dente itu sampai rela mengorbankan gigi-giginya demi si Soma ini. Mungkin kalau berpikir selewat, ya udahlah, cuman gigi doang kan. Nah, kalau dari Ane, gabu atau mulut di perut itu kan ya jadi bagian yang krusial di cerita gabu ini untuk entitas tertentu. Jadi dengan mencabut gigi yang ada di gabu si Dente, ini harusnya sih ya masuk jadi salah satu pengorbanan yang cukup besar guys ya. Alasan lainnya juga dijelaskan. Kalau Dente itu butuh bahan atau benda dari dunia Granyuto. Tapi untuk sekarang dan melihat urgensinya juga, Dente itu cuman punya gigi dia doang guys. Jadi soal tujuan Dente sekarang yang cuman pengen Soma itu bahagia ya bener-bener nggak cuman sekedar kata-kata doang ya. Apalagi soal ini juga Dente itu nggak mau Soma itu tahu. Yang penting ya bisa dipakai sama Soma aja. Udah nggak usah tahu prosesnya guys ya. Dan soal Dente lemes juga bukan kecapean doang, tapi karena efek samping gigi-giginya yang sudah dicabut tadi. Apa nanti ada resiko lain? Karena soal tadi kan udah Ane ingetin guys ya, soal betapa pentingnya organ gabu ini terkhusus para Granyuto ya. Udah mulut itu organ utamanya, terus gigi-giginya dicabut. Nah itu dia. Soma yang masih bertarung dengan Bitter Gabu walau pakai wujud manusianya, dikasihlah item ini. Tapi Gochizo-nya itu masih kopong ya, jadi belum ada Gochizo atau permen-permennya. Jadi berubah pakai toples kosong ya mana bisa ya. Jadi ada momen Soma itu digebukin lagi dan juga Gochizo-Gochizo yang ada di situ ya semua masuk satu persatu ke Gochipotnya. Nah ini dua hal yang coba diusahakan untuk dapat sisi emosionalnya guys ya dalam waktu singkat sebelum Gochipot itu tercipta sempurna. Didengar lagi tuh ya kata-kata coba diusahakan. Gochizo kan bagian dari Soma ya. Jadi melihat tuannya yang berjuang melawan Bitter Gabu ini memberikan dorongan ya ke Gochizo-Gochizo ini tuh untuk bertindak juga gitu ya dan memberikan andil. Nah ini tuh bisa jadi sisi manisnya. Gochizo yang masuk bukan yang kategorinya itu gumi atau permen doang, tapi hampir semua jenis Gochizo. Jadi Domaru ada, Zaku-Zaku Chips ada, Choco dan ada. Yang kemarin baru didapat Caramel Mel, Pop Burn, terus juga apa sih yang satu lagi tuh? Elegan Macaron juga ada. Ya pokoknya semua masuk lah Gochizo-Gochizo yang reguler guys ya. Jadi memang soal ini ya sama aja kayak item-item Final Form Kamen Rider lain ya, mewakili semua item atau kekuatan dari Kamen Rider-nya sejauh ini. Jadi lucu juga tuh ya, pas Gochizo-nya masuk, Gochizo-nya itu langsung ngepop dan berubah bentuk menjadi permen-permen yang bentuknya pada sama semua tapi berbeda-beda warna. Dan akhirnya Gochipot itu selesai 100%. Lanjut, ini dia debut Final Form Gabu. Dimulai dari scene Soma berubah pertama kali. Sekuensinya bener ya, agak mirip-mirip sama Popin Gumi, tapi di sini Soma kayak masuk ke sebuah toples dan di dalam toplesnya itu banyak permen-permen yang pada melayang. Pas Anda bahas kemarin, banyak yang bilang standby soundnya itu kayak Nefex ya, yang lagunya itu live apa tuh Nefex tuh. Anda baru pertama kali denger guys ya. Pas mata Soma itu ungu, terus dia pose ngegeser tangannya secara perlahan, itu keren sih guys ya. Untuk sekuen selanjutnya, permen-permen yang ada di dalam toples tadi itu pada ngumpul semua dan jadi armornya si Gabu ini. Terus toplesnya pun pecah dan selesai guys. Inilah dia Kamen Rider Gabu Overmode. BGM-nya di sini cukup epic ya. Anda juga baru denger BGM-nya ini. Kan lama-lama bosen juga gitu ya. BGM-nya itu cuman Eat Me sama Judgment Time mulu kan ya. Ini kayaknya baru guys ya. Nah, memang form ini tuh bukan form berserk atau uncontrol. Tapi Anda suka. Dimana si Gabu Overmode ini stylenya itu seperti dibuat seperti itu ya. Seakan-akan seperti berserk atau uncontrol, tapi tidak guys ya. Jadi udah berubah ya udah diem aja gitu ya sambil nunduk ya. Yang bikin presence-nya itu kayak makhluk asing dapat banget. Jadi Gabunya masih diam, Bitter Gabunya ya nyerang-nyerang ya, udah panik gitu ya. Geli-geli bos ya. Jadi serangannya itu mantul-mantul semua. Karena armor dari si Gabu Overmode ini tuh diperlihatkan agak mirip-mirip sama Popin Gumi dengan teksturnya yang membal-membal seperti itu. Barulah Gabu Overmode ini maju perlahan untuk meluncurkan serangan pertamanya. Banyak sound effect yang lucu ya, ala-ala kartun dibanding keren di sini. Jadi udah kayak Luffy pakai gear 5. Jadi sound effect-nya itu kayak gitu ya. Jadi sound effect itu bukan sound effect kayak high tech gitu guys ya, tapi sound effect yang seperti kayak kartun kayak gitu dan sebagainya. Dan ini salah satu attack terkuat dari Gabu Overmode, yaitu Over Smash.
Ini masih over smash guys ya, belum over finish. Kalau over finish itu yang terkuatnya. Jadi Bitter Gabu sampai kelempar setelah ketonjok, dan bukit kecil di belakang itu sampai hancur bolong Pak ya. Jadi yang ada di hutan itu tuh sampai hancur aja di tuh belakangnya ya. Nggak tahu ngaceleng kemana Bitter Gabunya. Udah jadi serbuk nutrisari kali. Jadi Ana suka banget sama efek destruktifnya di sini. Nontonnya juga sampai tepuk tangan karena bagian ini Pak. Seenggaknya gitu ya, walaupun memang ada naik turunnya di bagian proses dan juga ya emosi dan lain-lain ya, di akhir episode ini, di bagian ini, kita mayoritas udah pasti pada bilangnya wow. Jadi untuk sebagian orang, mungkin ya ada yang bilang, fight di debutnya masa begitu doang, singkat amat. Ya singkat salah, kecepatan juga salah ya. Kalau buat Ana, ini udah sesuai harapan. Kan sesuai judul, One Hit Kill Over Gabu. Dimana Ana juga ada prediksi kan pas bahas preview kemarin, kalau si Over Gabu ini bakalan bikin penerapan ala-ala Saitama di One Punch Man, yang sekali hajar langsung ngacleng. Jadi sesuai judul, dan juga ini penerapan yang cukup fresh juga. Kan bilangnya pada kecepatan ya, apalagi soal proses, build up, dan pendalaman emosinya yang bisa dibilang kurang dapet nih ya. Nah, coba kita diskusikan soal ini. Biasanya kan debut final form itu baru Henshin langsung bersambung kan ya. Biasanya ya, nggak selalu kan ya. Nah ini beres pukulnya bersambung. Nah coba kalian lihat preview guys. Episode minggu depan masih berfokus sama Gabu over mode dan bagaimana Soma itu lebih menyelesaikan lagi si Gochipotnya. Dimana ada case juga katanya Gochizu Soma itu nggak muncul-muncul lagi. Berarti akan ada efek samping setelah pemakaiannya di debutnya ini. Dan ada misi selanjutnya dari Soma yang harus ngumpulin 100 Gochizo gitu ya, yang Anda denger ya dari subtitlenya. Ya berarti sampai debutnya tadi, Gochibotnya itu belum benar-benar sempurna. Alasan lain ya dari tangkapan Ana yang mungkin jadi sedikit mengerti gitu kenapa debutnya Gabu over mode ini tuh berasa awal banget. Jadi keputusan masih fokus ke over mode minggu depan itu bagus guys ya. Jadi nggak langsung master gitu minggu depan ya. Jadi ya nanti mereka itu bisa fokus lagi ke master mode yang ngambil 2 episode lagi gitu ya setelah ini tuh berakhir ya. Jadi itu pengakalan yang bagus lah soal durasinya. Belum lagi nanti ya power up-nya Fram ataupun Valen kalau dia itu dapat lagi ya si Valen ya. Jadi untuk ngejar beberapa highlight. Jadi masih ada lagi nih ke depannya. Jadi setelah beres nanti over mode nih ya di episode ini dan juga episode 34 selanjutnya. Terus nanti 35 mungkin lanjut si Master ke 36. Terus nanti 37 nanti ada lagi si Valen dapat power up ya sampai mungkin 38 39. Nanti juga si Valen bakal dapat lagi baru fokus ke saga terakhirnya. Jadi kalau dipikirin secara prediksi Ana ya cukup banyak gitu highlight ke depannya ya. Jadi ya mungkin cukup menjawab juga kenapa si over mode ini ya keluarnya juga lebih awal guys ya. Nah, kalau banyak yang bilang, nggak berkesan, ya silahkan guys ya, Ana nggak larang kalian ya. Jadi pembahasan Ana ini juga bukan untuk membela gitu ya, tapi ya ngasih POV lebih aja gitu dari yang Ana tangkap mengenai makna-maknanya. Dan juga soal kekurangan, Ana juga ya tetap terbuka gitu menyampaikannya ya. Ya adalah beberapa kekurangan ya, nggak sedikit juga. Jelas-jelas juga tak sampaikan tanpa sumput-sumput dibahas-bahas ini. Jadi ini bukan episode yang sempurna untuk sebuah debut final form ya. Tapi kelebihannya juga bisa dilihat ya. Coba silahkan didiskusikan menurut pendapat dan pendirian kalian itu seperti apa. Gak usah takut untuk beda sendiri, asal masih didiskusikan secara sehat dan bukan jadi songong karena punya pendapat sendiri. Jadi begitu guys ya, pendapat dan juga bahas-bahas Ana mengenai debut dari Kamen Gabu over mode ini. Masih ada highlight selanjutnya dari over mode ini di episode selanjutnya pastinya, dan Ana bakal bahas lagi semaksimal mungkin. Mohon maaf ya, ini kamera udah mati Pak ya. Pas banget ya matinya itu pas video ini ya udah mau beres guys ya. Jadi sekali lagi silakan diskusi di kolom komentar bawah ya, selengkap mungkin, sebanyak-banyaknya. Kita tenggelamin itu komen-komentar judul pastinya ya. Silakan didiskusikan menurut pendapat dan pendirian kalian seperti apa. Oke. Kalau kalian beda pendapat sama Ana, ya silakan, gak apa-apa. Asal secara sehat sekali lagi ya. Thank you guys yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.